Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau bahas ponsel barunya Samsung HP 2 jutaan. Setelah kemarin kita udah bahas kan HP sejutaannya di Galaxy A04 series. Nah, yang ini Galaxy A14 versi LTE atau 4G-nya ya. Kira-kira gimana hasilnya? Lanjut terus aja simak. Kita akan unbox dulu biar tahu apa isi di dalam paket penjualannya. Oke, di dalam paket penjualan dari Samsung Galaxy A14 ini, kita akan temukan sebuah partisi yang isinya ada 2 buku manual, satu bahasa Inggris, Quick Start Guide, yang bahasa Indonesia termasuk dengan form garansi dan juga daftar service center Samsung resmi yang banyak sekali. Di Garut ada, hai orang Garut, kumaha damang. Dan juga di Cimahi ada ya. Kalau Cimahi di depan RSU Cibabat, silakan kalau mau ke sana. Enggak ada saya mah di sini aja di rumah. Kemudian juga di bawahnya ada smartphone-nya yang masih dibalut plastik hitam dengan sedikit highlight fiturnya. Bisa digeser, ngeluarinnya nggak usah dibuka kalau yang A14 ini. Kemudian di bawahnya lagi ada apa coba? Ada SIM tray ejector ya. Di mana chargernya? Semua pembelian A14 mau itu flash sale ataupun bukan akan dapat, tapi memang terpisah kotaknya. Jadi tidak di dalam kotak si smartphone-nya. Kalau buat handphone 2 jutaan, Samsung tetap ngasih charger kok, tenang. Ya, ini dia penampakan dari Samsung Galaxy A14 LTE atau 4G versionnya. Ini varian warna silvernya. Ada sedikit aksen garis-garis vertikal seperti ini ya. Dengan back cover yang lurus sekali, dengan frame yang masih rada membulat. Kemudian di sini kita bisa lihat tombol powernya berfungsi sekaligus sebagai fingerprint scannernya, yang responnya cukup instan. Termasuk dengan telunjuk saya yang sudah saya daftarkan juga. Ya, responnya lumayan cepat ya. Kemudian juga di sini ada tombol volume rocker. Di sisi atas, alhamdulillah tetap ada mikrofon kedua buat noise cancellation waktu teleponan dan buat ngasilin suara stereo pas perekaman video juga ya. Di sisi kiri ada SIM tray-nya. Ini sudah mengusung triple card slot, tenang saja. 2 slot nano SIM card plus 1 slot khusus micro SD. Di sisi bawah, seperti biasa ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Yuk kita dengerin dulu loudspeakernya seperti apa suaranya. Sementara untuk layarnya menggunakan layar 6,6 inci dimensinya, Full HD Plus dengan tipe panel PLS LCD ya. Ini Star IPS-nya punya Samsung dengan refresh rate 60 Hz saja. Yang menarik adalah di level harga segini kameranya 3 lengkap. Jadi sudah ada kamera wide 50 megapiksel, ultra wide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara kamera depannya 13 megapiksel yang tadi di awal video aja udah kebukti kece ya, buat level harga 2 jutaan. Smartphone ini tersedia dalam 2 varian ya, dua-duanya storage-nya 128 GB, sementara RAM-nya ada yang 4 GB, itu harganya Rp2.399.000. Yang RAM-nya 6 GB seperti ini, harganya lebih mahal 300.000 di Rp2.699.000. Keduanya punya kesempatan dapat diskon 100.000 di flash sale-nya yang masih berlangsung sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ini. Dan tetap punya pilihan RAM plus antara 2, 4, atau 6 GB ya, bisa dipilih. Ini virtual RAM, sejatinya buat ningkatin multimedia biar lebih banyak lagi aplikasi yang bisa dibuka tanpa perlu reload dulu. Baterainya sendiri 5000 mAh ya, si Galaxy A14 ini. Kalau dilihat frame dari pinggirnya ini kelihatan cukup tebal karena lurus si back covernya, jadi tidak terlalu melengkung kayak di A04 series atau di A13 lalu. Sementara pola tumpukan 3 kameranya ini ngikutin S-series-nya Samsung. Jadi ada beberapa juga yang bilang S-series tuh kok desainnya kayak smartphone 2 jutaannya Samsung. Ya mungkin mereka ngelihatnya dari tumpukan kameranya aja ya. Tapi kalau udah pegang sih beda, tetap mau yang 2 jutaan sama yang belasan juta tuh nggak mungkin lah. Desainnya sama persis dan feels-nya sama. Kalau masalah selera, suka yang mana? A04 sama A13 dibandingkan A14 ini,
saya kembalikan ke teman-teman. Tapi kalau saya yang ditanya, lebih suka mana? Saya lebih suka desain dari Galaxy A13 dan juga Galaxy A04 series. Ini kelihatan sedikit lebih tebal jadinya ya, dengan potongan seperti ini, lebih bulky. Frame-nya sendiri tetap membulat, jadi tetap lumayan ergonomis, nggak terlalu lurus. Kemudian layarnya, nah bisa dilihat, ini bezelnya segini, cukup tebal ya. Kiri kanan aja udah cukup tebal, atas lebih tebal lagi, dan bawah bisa dibilang tebal banget. Jadi buat pecinta bezel tipis, mungkin akan merasa sedikit sayang melihat smartphone ini ya, dengan bezel setebal ini. Tapi yang jelas, smartphone ini di level harga 2 jutaan dia sudah punya NFC. Bentar, saya akan munculkan. Oke, bisa pakai Samsung Pay juga. Sementara untuk OS-nya, out of the box tentunya ini sudah menggunakan Android 13. Nah, kita akan lihat One UI-nya. One UI-nya core version ya, versi 5.1. Bahkan ini lebih baru lagi dibandingkan A04e yang kemarin saya bahas, One UI Core 5.0. Ini sudah 5.1 dengan security patch level di Februari 2023. Yuk kita cek dulu untuk software update-nya sudah ada belum nih buat Galaxy A14 LTE ini. Oke, tidak ada. Dan teman-teman boleh cek hasil kameranya habis ini. Tapi saya mau kasih sedikit penjelasan atau sedikit rangkuman dari apa yang saya lihat di layar dari smartphone ini. Pertama, smartphone-nya punya bokeh yang cukup bagus. Tadi sudah saya ambil beberapa foto di luar. Ini dengan zoom 2 kali. Ini dengan ultra wide. Dan ini dengan zoom 1 kali. Kemudian juga kamera depannya saya rasakan ya 13 megapiksel soalnya ya. Dibandingkan mungkin smartphone lain ada yang 8 atau 5 megapiksel. Jadinya kerasa lebih enjoyable lah hasil selfie-nya, termasuk pas tadi di video opening. Menurut saya keren segitu buat level harga 2 jutaan ya. Nah ini juga sudah saya tes untuk ambil foto zoom 2 kali dalam ruangan. Masih lumayan. Ini malam-malam cuma pakai lampu rumah doang. Ini ultra wide-nya. Biasa ultra wide kualitasnya rada kelihatan beda. Nih bahkan di thumbnail-nya aja udah kelihatan ya si tone warnanya beda. Pertama karena resolusinya lebih rendah, jauh 50 dengan 5 megapiksel perbandingannya. Yang kedua memang dari sensor yang digunakan dan juga bukaan lensanya juga beda ya. Terutama soal kemampuan fokusnya juga. Nah ini ada beberapa foto yang saya ambil di dalam ruangan juga. Kemarin saya ngerasa takjub melihatnya. Ini maghrib-maghrib loh. Ya kalau nggak percaya, nih silakan simak video ini. Ini contoh kamera depan dari Samsung Galaxy A14 LTE atau 4G version. Di dalam ruangan ada cahaya lampu dari monitor di sebelah kanan makanya lebih terang. Tapi ini kondisinya cenderung temaram, redup ya. Dan segini menurut saya hasil kamera depannya oke. Kalau mikrofonnya gimana? Dari tadi kayaknya mikrofon yang utama rada ketutup sama tangan saya. Sekarang silahkan disimak audionya lebih jelas lagi. Ada backlight dan dapat pencahayaan. Barusan jatuh gara-gara pengen ngambil sudut kayak gini. Nah ini sudut yang paling bagus cahayanya di dalam ruangan karena di atas ada lampu lagi. Tapi enggak, ini bukan matahari ya, karena ini nih saya liatin jamnya. Di atas jam 6 sore kurang 6 menit. Jadi sekitar jam 17.54. Jadi buat di dalam ruangan dengan pencahayaan lampu seadanya saja. Cuma yang sini rada terang banget karena lampu monitor ya. Segini sih oke banget ya buat kamera 2 jutaan kamera depan. Nah sekarang saya coba pegangnya sambil nggak nutupin mikrofon yang utamanya. Kan ini mikrofonnya ada 2 nih. Jadi silahkan disimak audionya segini bagus atau enggak. Oke, gimana hasilnya? Kece kan kameranya buat merekam video di dalam ruangan malam-malam pun. Menjelang maghrib sih, bukan malam. Kemudian kameranya udah lengkap sekarang ya. Udah ada ultra wide. Dan kamera ketiganya Samsung pintar dengan memilihkan makro bukan depth. Karena tanpa lensa depth pun kameranya ini bisa ngerekam atau memfoto mode portrait. Kalau video nggak bisa ngerekam, jadi memfoto, sorry. Sementara untuk video, maksimal di Full HD 30 fps saja, depan belakang, tapi kamera belakang bisa juga merekam dengan ultra wide ya.
Oke, last but not least, saya sengaja bahas smartphone ini prosesornya belakangan karena mungkin ketika teman-teman tahu ini masih pakai Exynos 850, sebagian udah bilang, ya prosesor lama dipakai. Padahal ketika kemarin saya nyoba Galaxy A04s, Exynos 850 ini perform lumayan well ya. Kalau ternyata Exynos 850 itu fabrikasinya 8 nanometer. Padahal sudah dipakai sejak A21s loh. A21s itu 2 tahun lalu berarti ya. Dia sudah pakai fabrikasi 8 nanometer. Buat level harganya mungkin malah jadi salah satu yang pertama yang pakai fabrikasi sekecil itu. Ya, di level harga yang terjangkau ya kan. Itu prosesor entry levelnya Samsung kan. Udah saya tes di Antutu juga. Tenang. Ini skornya. Ini versi RAM 6GB ya. Jadi versi RAM 4GB ada kemungkinan lebih kecil karena pakai Antutu 3D Benchmark yang versi Lite. Kalau yang 4GB. Kemarin di A04s itu skornya 149.000. Di A14 166.000. Ini buat gambaran umum aja ya. Peak performance-nya ada di level mana. Kemudian storage test udah saya coba juga. Segini. Artinya ini pakai eMMC. Tidak terlalu kencang tapi ya seimbang lah dengan prosesornya. Kalau storage kencang juga tidak diimbangi dengan prosesor kencang kan susah juga ya. So, gimana teman-teman? Dengan harga 2399 untuk yang 4128 dan 2699 untuk yang 6128 masih bisa diskon 100.000 di flash sale ini. Tetap sih yang jualan utamanya brandnya Samsung. Kemudian software update-nya nih. Jaminan software update-nya itu dapat 2 kali upgrade OS dan 4 tahun security update. Smartphone 2 jutaan loh. Kalau saya sendiri yang saya sayangkan ya paling soal desain. Bezel tebal, kemudian frame-nya juga lumayan tebal. Karena kemarin di A13 udah lumayan kece ya si smartphone ini. Kalau prosesor, saya masih oke dengan harganya. Karena ya namanya mau cari handphone Samsung di 2 jutaan. Kalau misalkan mau yang performanya tinggi berbanding harganya, cari seri M ya. Kalau cari seri A, berarti kelebihannya di kamera sama update software yang biasanya digulirkan lebih dulu dibandingkan seri M. Dan pastinya yang pengalaman saya sih lebih terjamin ya dari brand lain masalah update software ini, selain juga masalah purna jualnya. So inilah dia Samsung Galaxy A14. Harganya udah tahu kan teman-teman tadi. Ini RAM 6GB yang saya coba. Ada juga yang RAM 4GB biar lebih murah 300.000. Kemudian pakai Android 13 One UI Core 5.1, layarnya 6,6 inci Full HD Plus PLS LCD. Punya NFC, pakai Exynos 850 prosesornya. Kemudian juga loudspeakernya tadi udah dicoba. Kamera depannya bagus, 13 megapiksel. Apalagi yang perlu diketahui dari smartphone ini? Selain info promo 100.000 biar bisa dapat lebih murah di flash sale, linknya ada di deskripsi ya. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Silakan buat teman-teman yang tertarik untuk langsung menuju ke linknya. Ini dia Galaxy A14 varian LTE atau varian 4G-nya ya. Teman-teman yang harus banget pakai smartphone 5G, A14 juga punya varian 5G-nya yang belum saya coba. Harganya Rp2.999.000. Desainnya mirip-mirip. So, itu dia ya video hari ini. Thanks for watching guys. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Full HD dengan kamera belakang. Ini kondisi langitnya teduh, nggak terang banget. Harusnya golden hour ya, tapi mataharinya malu-malu nih. Silahkan disimak terus. Kalau zoom 2 kalinya digital, jadi harusnya nggak gitu ngaruh. Kayak 1 kali aja dibikin 2 kali dengan cropping juga sama aja. Yang ini ultra wide, kelihatan tone warnanya sedikit lebih pucat, tapi biasanya lebih stabil di ultra wide itu ya. Full HD 30 fps kamera utama. Stabilisasinya kurang ya, tapi lumayan lah buat segitu. Yang jelas warnanya bagus, ketajamannya juga bagus. Jalan lagi, zoom. Ini zoom 2 kali. Ultra wide harusnya lebih stabil. Ini saya pegang 1 tangan ya, karena tangan yang satu megang bumblebee. Macet dia. Ya, lebih stabil kerasa di ultra wide. Ini 1 tangan tetap. Videonya full HD sama 30 fps dan nggak ada backlight. Wajah jelas, tapi memang si background jadi overbright ya. Ini kalau cahayanya pas kayak gini bagus. Tadi sudah saya coba juga di indoor dengan lampu, lebih bagus dari brand sebelah. Kebetulan bareng tadi nyobanya ya, tapi mungkin memang resolusinya juga beda dan cara processingnya juga beda. Jadi ya silahkan disimak aja, termasuk audionya dengan perekaman kayak gini. Saya turun tangga ini, stabilisasinya ini nggak teriak-teriak, ngomongnya pelan aja. Audionya gimana?